Om Swastiastu. Halo teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa. Izinkan kali ini di sesi ini sebagai tugas dari CGP, di mana tugasnya adalah mewawancari 2, 3 atau 4 kepala sekolah untuk melihat bagaimana para kepala sekolah ini dalam melakukan pengambilan keputusan yang tentunya bisa bertanggung jawab dan membahagiakan semua pihak. Di sesi kali ini saya sebagai CGP mewawancarai ada 4 kepala sekolah yang saya wawancari, termasuk salah satunya adalah kepala sekolah SMKN 1 Tabanan, kepala sekolah saya sendiri. Yang kedua itu kepala sekolah SMK Dwi Tunggal, sebuah sekolah SMK swasta. Terus yang berikutnya ada kepala sekolah SMKN 1 Tabanan, sebuah SMA negeri. Dan yang keempat adalah SMP, kepala sekolah SMP 2 Tabanan. Kenapa sekolahnya itu berbeda-beda? Karena dari perbedaan kepala sekolah ini tentunya perbedaan dalam pengambilan keputusan pasti itu ada. Dan untuk itu kita di sini juga ingin melihat bagaimanakah seorang kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika atau rujukan moral. Apakah mereka mempunyai persepsi atau prosedur yang sama, ataukah mereka berani melakukan sebuah reaksi aksi atau yang inovatif yang benar-benar bisa memerdekakan dan menghamba pada siswa, di mana dalam pengambilan keputusan tersebut apakah mereka sudah menggunakan 4 dasar dilema etika, yang mana yang pertama ada individu lawan masyarakat atau individual versus community. Terus yang kedua, apakah dalam pengambilan keputusannya mereka sudah menggunakan rasa keadilan lawan rasa kasihan, or justice versus mercy. Terus yang ketiga, apakah pengambilan keputusannya berdasarkan kebenaran lawan kesetiaan, or trust versus loyalty. Terus yang keempat, apakah dalam pengambilan keputusan dari kepala sekolah itu menggunakan prinsip jangka pendek lawan jangka panjang, or short term versus long term. Terus apakah dalam pengambilan keputusan tersebut juga menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama ada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, or end based thinking. Terus yang kedua, apakah pengambilannya berpikir berbasis peraturan, or rule based thinking. Terus yang ketiga, berpikir berbasis peduli, or care based thinking. Tentunya dalam pengambilan keputusan walaupun dengan kasus yang sama, setiap kepala sekolah pasti memiliki metode atau prinsip tersendiri dalam pengambilan keputusannya, dilengkapi dengan alibi atau alasan tersendiri. Nah, selain itu juga ada 9 langkah pengujian keputusan yang tentunya mereka harus lakukan demi membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan membahagiakan semua orang. Nah, seperti apakah keputusan-keputusan dari masing-masing kepala sekolah yang saya wawancari tersebut? Mari kita lihat video. Let's check it out. Om Swastiastu teman. Semua banget pikiran adalah sampun tipe tijen aja pikiran. Ini sebenarnya bukan mewawancara jimat. Sebenarnya CGP ini mencari ilmu dari kepemimpinan yang sudah Pak Man melakukan baik di SMA 1 Tabanan maupun di SMA Penel ya. Nah, di sini poinnya kita dari CGP mau menggali informasi untuk sebagai bekal nantinya saya di CGP siapa tahu jadi pemimpin. Jadi koordinasinya, ilmunya tidak hanya pas wawancara hari ini saja, mungkin nanti juga sering-sering berkomunikasi terkait bagaimana cara mengelola sebuah SMA atau SMK. Untuk itu izinkan saya ada beberapa poin pertanyaan, kurang lebih ada 8 menit. Terus kita mulai saja yang pertama. Nah, selama ini bagaimana Pak Man mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Pak Yan. Selamat belajar nih. Besok siapa tahu menjadi pemimpin pembelajaran, ada pemimpin lembaga, sehingga dari pengalaman senior seperti saya yang lebih dulu sebagai kepala sekolah bisa dipakai sebagai rujukan. Nah, terkait dengan dilema tentang etika, sesungguhnya di suatu lembaga resmi itu harus ada rujukan regulasi gitu.
bukan regulasi, dasar hukum. Artinya untuk memberikan etika kepada guru, kepada siswa harus ada aturan. Jadi nanti kalau kita menemui guru, pegawai atau siswa melanggar, ya aturan mana yang dilanggar. Itu harus dibuat dulu regulasinya, disetujui dulu regulasinya oleh semua pihak, baik guru, pegawai maupun siswa. Regulasi yang lebih penting dulu. Terus kalau terkait rujukan moral itu istilahnya rayuan dari pihak lain untuk melakukan eksekusi padahal itu di luar aturan, itu gimana? Ya, itu ya yang menjadi rujukan pasti itu dulu aturan regulasi itu. Jika ada hal yang di luar itu, ya tentu kita tidak akan melaksanakan. Berarti rujukannya kan tergantung situasi dan kondisi. Ya. Terima kasih Pak Man. Lanjut yang kedua, selama ini bagaimana Pak Man menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Man, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu yang sering terjadi antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi. Nah, kami mengambil sikap seperti ini kepada guru dan pegawai misalnya. Jika misalnya ada kasus yang mengandung kebenaran, mereka tidak masuk karena absen. Absennya kita lihat personal pendekatan kita. Absennya karena anaknya sakit, tentu terkait dengan nyawa, dengan keluarga, itu harus diselesaikan. Tetapi tugas-tugas kedinasan, misalnya mengajar pada saat itu harus dikomunikasikan dengan piket, dengan teman satu MGMP. Jadi pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ada pendekatan personal. Dia tidak masuk karena apa? Jadi bukan karena malas, tetapi kalau karena harus ada sesuatu kepentingan yang harus mereka kerjakan, ya tentu harus semua keduanya harus jalan. Bagaimana cara mengatur itu Pak ya, selama ini. Tipikalnya Pak Man itu benar-benar bijaksana karena unsur kemanusiaannya pun harus dikedepankan. Anak-anak di sekolah juga nggak bebas, mereka harus ada yang dikerjakan, tidak bebas. Nah, bekerja sama lah dengan guru piket, teman-teman sejenis untuk supaya kelas itu tidak kosong, itu biasa. Terlebih di zaman online seperti ini, Pak Man ya. Oh bisa. Ya, pengalaman saya kemarin, saya harus ngurus pasien di Sanglah karena jam mengajar full, sambil nungguin pasien bisa ngajar di sekolah. Online juga, Ya, pembelajaran hibrid juga menjadi salah satu solusi untuk hal itu. Berikutnya Pak Man, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Man lakukan selama ini? Ya, itu sudah nyambung tadi ya, apa yang dijelaskan, Yeah. sudah include di pertanyaan nomor 3. Sekarang yang berikutnya Pak Man, hal apa saja yang selama ini Pak Man anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam dilema etika, sebenarnya antara pendekatan personal dengan regulasi aturan itu harus seimbang selaras. Misalnya tadi ada siswa misalnya yang pelanggar, nah, kepada kita harus pendekatan personal. Kalau tidak bisa wali BK, kenapa bisa lambat? Mungkin karena dia ngurus ibunya, keluarganya yang sakit, ya wajar, atau karena begadang di rumah sakit. Jadi tidak semua pelanggaran etika itu karena disengaja atau ada latar belakangnya. Kalau anak-anak itu begadang, ngurus orang tuanya yang lagi sakit, lambat, masih dalam batas toleransi. Kita toleransi keselamatannya. Gitu. Jadi pendekatan personal Itu wajib hukumnya. wajib. Pendekatan personal baik kepada guru tidak melaksanakan tugas. Kenapa dia guru itu tidak ada di kelas? Oh ternyata anaknya sakit, menunggu anaknya di rumah sakit, kan wajar. Tidak ada di kelas, tetapi mereka harus memberikan tugas atau online seperti tadi. Mungkin alasan fakta dan datanya itu paling biar kita tidak terlihat otoriter. Tidak semua hal yang kita lihat itu
kita harus marah kepada mereka. Jadi mungkin kita lihat pendekatan personal apa yang melatar belakang itu penting juga ya. Luar biasa. Karena memang jiwa pemimpin itu kita membawahi banyak kepala, tentunya isinya juga berbeda, teknik dan penanganannya juga pasti berbeda. Oke, yang berikutnya Pak Man. Nah, selama ini Pak Man kan sudah pengalaman jadi kepala sekolah di 2 tempat. Apakah Pak Man punya tata kala atau manajemen waktu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Contohnya, ketika ada kasus, apakah selalu diselesaikan di tempat atau kita tentukan jadwal penyelesaiannya? Nah, kalau memang seperti itu, kira-kira prosedur atau metodenya seperti apa? Keduanya Pak ya. Misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran etika, misalnya rambutnya, pakaiannya itu berjenjang sesungguhnya. Gurunya bisa langsung menangani, kalau nggak bisa gurunya tentu kepada walinya nggak bisa kepada BK, kemudian Kapolsek baru kepala sekolah. Itu bisa insidental penyelesaiannya. Tetapi ada misalnya kasus-kasus anak-anak misalnya tidak bisa sudah berjenjang seperti itu, masih ada melakukan pelanggaran, tentu harus dicarikan waktu tentang penanganan studi kasus antara gurunya, kemudian antara wali, guru BK dan Kapolsek harus duduk bersama mencarikan jalan keluar, tentu dengan nanti dengan orang tuanya dan komunikasi semua pihak. Ya, jadi sesungguhnya untuk dilema-dilema yang terkait dengan etika itu juga ada waktu-waktu yang kami berikan waktu khusus. Misalnya waktu saat upacara bendera tentu harus disisipkan pesan-pesan moral, etika di dalam kepada anak. Atau pada setiap rapat pada guru dan pegawai tentu kita harus sisipkan pesan-pesan moral, dan pesan-pesan kedisiplinan, bagaimana caranya mengasah kompetensi, mengasah etika menjadi sebuah kebiasaan. Luar biasa manajemen studi kasusnya dari Pak Man, baik yang insidental maupun yang memang terprogram Pak Man ya. Selama ini dalam kepemimpinan Pak Man dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu atau meringankan dalam pengambilan keputusan? Ya, setiap pengambilan keputusan itu sesungguhnya kalau bisa adalah keputusan masukan dari staf pimpinan kami dan guru, semua adanya kolektif, tetapi keputusannya tetap kepada kepala sekolah. Jadi masukan-masukan itu tentu harus dari beberapa pihak. Misalnya ada kasus murid yang malas, apa penyebabnya? Kita masukannya dari gurunya, dari walinya, dari BK-nya, atau bahkan dari orang tuanya. Kalau sudah berkolaborasi, semua itu tentu jalan yang kita tempuh tidak merugikan anak-anak tersebut. Ya, keputusannya nanti bisa bertanggung jawab untuk kita semua. Ya. Oke Pak Man, sungguh luar biasa. Ini pertanyaan yang terakhir. Nah, dari sekian tahun berpengalaman berproses menjadi kepala sekolah dan dalam pengambilan keputusan tentunya ada yang begini, ada yang begitu. Kira-kira pengalaman yang bisa Pak Man petik dalam keputusan tersebut kira-kira seperti apa? Ya, paling bagus pengambilan keputusan baik terhadap siswa, guru, kalau ada dilema-dilema itu sebaiknya Bapak sebagai kepala sekolah pendekatannya personal. Tidak boleh memarahi anak, apalagi perilaku positif kita tetap kedepankan di sekolah. Tidak boleh memarahi mereka, membuli mereka di depan orang umum. Misalnya kalau anak ada anak yang malas, kita di kelas kita marahi, atau di depan upacara, atau kita ingin memperbaiki etika seorang guru di depan rapat, kita marahi mereka enggak. Jadi pendekatannya personal, mereka panggil mereka sendiri bagaimana solusinya, dan mereka disuruh mencari solusi. Jadi kalau mereka disuruh mencari solusi ke atas kasus itu, pasti akan
lebih baik daripada kita memarahi mereka, apalagi membuli, membuat mereka malu di depan umum. Itu mungkin tidak efektif. Pendekatan personal yang paling bagus untuk anak-anak seusia mereka, seusia anak-anak yang 17-an itu, pendekatan kasih sayang yang paling bagus untuk mereka, Pak ya. Pak Man sungguh luar biasa, karena dari penjelasan yang saya tangkap di sini, Pak Man walaupun tidak ikut di CGP sudah melaksanakan program CGP, karena CGP itu telah programnya berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran yang menghambat pada siswa, bukan menghambat pada diri kita sebagai seorang pengajar. Artinya semua keputusan kembali berbasis kasih sayang. Sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Man atas ilmunya yang diberikan kepada saya dan teman-teman CGP di sini. Semoga Pak Man sukses dalam itu. Terima kasih teman. Sinapura niki Bu, kami mengganggu waktunya Ibu sebentar. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan ingin sedikit mengadakan wawancara terhadap Ibu terkait dengan bagaimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk apa namanya memberikan atau mengeluarkan keputusan yang bijak buat kita semua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait dengan hal tersebut. Yang langsung saja ya Bu. Untuk yang pertama, mungkin selama ini Ibu sudah melanglang buana menjadi seorang kepala sekolah yang ingin bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan moral. Itu pertanyaan pertamanya. Baik, yang perkenalkan diri dulu ya. Nama Gusti Ayu Makamayani, kemudian menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tabanan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sampaikan apapun itu terkait dengan hal yang ditanyakan, tentu kita selalu bertitik tolak pada aturan, kan itu yang pertama. Tetapi aturan itu kadang-kadang tidak menyenangkan semua pihak ternyata. Nah, terkait dengan etika, moral, nah seperti dicontohkan misalnya kalau tingkat anak SMP misalnya ya, anak SMP itu misalnya dia berpakaiannya kurang tidak sesuai dengan aturan, dia kan tidak sesuai dengan etikanya dalam berpakaian, kemudian otomatis akan dikaitkan dengan moralnya. Nah, sepertinya antara etika dan moral itu dekat sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita harus telusuri kenapa dia berpakaian seperti itu, ketat sekali, bajunya ketat, roknya ketat. Kita harus telusuri sebelum mengambil keputusan. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ternyata setelah kita telusuri, penyebabnya adalah karena latar belakang. Ya, orang tuanya tidak mampu lah. Itu pakaian dari kelas 7 dia pakai sampai kelas 9. Belum tentu moralnya kurang baik. Ya, maka dari itu seorang manajerial atau seorang guru itu harus selalu mendeteksi. Ya, latar belakang dulu. Jangan kadang-kadang di sana kita seorang guru itu langsung menjustis, langsung memarahi anak. Nah itu rasanya kurang pas. Ya, karena kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Sehingga anak yang seperti itu bagaimana kemudian solusinya dan apa yang harus kita perbuat. Nah, itu terkait dengan etika dan moral. Berarti ketika dia berpakaian seperti itu belum tentu dia moralnya bisa dikaitkan kurang baik. Ya, berarti di sini artinya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan melakukan pendekatan awal, mendeteksi awal dengan pendekatan apa sih yang menyebabkan seperti itu? Apa yang latar belakangnya? Ya, yang latar belakang ya. Oke, ya. Oke Bu, yang berikutnya mungkin biar langsung saja. Iya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Coba diberikan misalnya seperti apa yang Ibu mau. Contohnya misalnya PPDB. Kan di satu sisi mungkin Ibu punya teman, itu teman saya loh, yang ingin anaknya sekolah di sini. Satu sisi Ibu punya artinya kebijakan dari atasan, dari aturan kabupaten dinas, bagaimana sistem PPDB di tahun ini, itu misalnya. Apa sih yang Ibu akan lakukan terkait dengan hal itu? Tidak hal yang baru sepertinya. Iya. Ya. Sudah sering terjadi dan sering bergerak, Iya. sehingga terjadinya somasi itu karena hal seperti ini. Sulit sekali. Ada kepentingan dari yang di sana, dari pihak sekolah. Masa anak saya di sekolah tidak bisa masuk di sini? Iya, Ya, benar sekali. ya. Sehingga sepertinya ada di PPDB itu ada yang bisa kita lakukan. Contohnya, misalnya masing-masing kan punya proporsi untuk sonasi sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Nah, kita harus jeli di sana karena kita punya juga kepentingan. Misalnya saya punya guru, anak guru tidak masuk di sini, kan tidak, iya, merasa dia tidak nyaman jadinya ketika kita ajak untuk bersama. Anak kan senidang dulunya kan begitu bahasanya. Nah, di sana seorang kepala sekolah harus bisa mencermati celah-celah yang bisa kita masuk, supaya tidak bergolak tetapi bisa sesuai dengan aturan. Nah, kadang-kadang ada perkecualian karena misalnya dari segi misalnya prestasi, umpamanya prestasi non akademik, kita bisa masukkan dia di prestasi non akademik itu misalnya. Ada celah begitu, tetapi tidak mengabaikan aturan-aturan yang itu ya, salah satunya mungkin Mencermati kembali selalu mencermati mencari celah-celah untuk bisa masuk supaya tidak bergolak. Iya, betul sekali. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk model kasus-kasus seperti itu? Mungkin sudah tadi dijawab dengan mencermati itu. Langkahnya ya itu sudah itu. Ya, oke baik Bu. Ini akan dilanjut semakin oleh teman Tiang ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktukan. Perkenalkan saya Ibu Deni Jiandari Bu. Boleh panggil saya Ibu Deni. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK 1 Tabanan, sama juga posisi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya hanya ingin sharing pengetahuan saja dengan Ibu, dengan pengalaman Ibu yang sudah malang melintang menjadi kepala sekolah. Ya, tentunya lah banyak hal yang sudah Ibu alami, karena ini akan terkait dengan keputusan yang Ibu ambil selama ini, yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema ITK, apa saja yang sekiranya membuat keputusan Ibu itu efektif dan bisa memuaskan semua pihak. Sebuah keputusan yang bisa Memuaskan semua pihak, ya. Yang efektif, yang Ibu anggap efektif itu seperti apa? sebenarnya ya, umpamanya kita mengadakan rapat, tidak kemudian ada sebuah acara, misalnya di teater, mau kemana? Itu misalnya ada yang mau ke Jogja, ada yang mau kemana. Nah, ketika kita memberikan pilihan kepada mereka, tentu bervariasi kan. Nah, ini maunya ini dengan alasan seperti ini maunya begini dengan alasan sepertinya semua masuk akal. Nah, kita tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Tetapi kalau Ibu, supaya program itu tetap jalan dan tidak hanya melirik satu orang yang membuat keputusan itu akan rusak, maka kita ambil prosentase.
50 berimbang kan? Tidak mungkin kita jalankan. Kalau itu persentasenya 75%, kemudian 25%, nah itu yang biasanya Ibu ambil. Karena kalau kita memperhatikan 25%-nya itu, kemungkinan tidak akan nyambung-nyambung. Sehingga di awal kita harus ngomong, baik kita adakan kesepakatan dengan mereka. Apabila nanti hasil apa yang kita rencanakan, kemudian kita sampaikan ke bawah dan menghasilkan 75%, berarti keputusan ini akan jalan. Nah, seperti itu, sehingga yang 25% itu harus bergugur ya. Itu pun kita awali di awal dulu ngomongnya. Kita adakan kesepakatan kepada mereka. Karena kita tidak mungkin menyenangkan apapun itu dalam rapat-rapat, tidak akan mungkin suatu keputusan itu bisa bulat sekali, pasti ada. Ada aja. Nah, itu pertama harus ada kesepakatan di awal dulu. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, tentu dia. Iya, untuk dia yang 25% itu. Ya baik, terima kasih. Bagus sekali. Berarti Bu mempertimbangkan dulu sebelum keputusan itu diambil ya, dengan misalnya Di strategi dulu. Apapun itu. Ya, harus ada kesepakatan awal. Ya, Ibu, terima kasih masukannya. Dan selanjutnya, selama Ibu menjadi pimpinan, apakah Ibu pernah menemukan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Misalnya seperti tadi Ibu kan kayaklah Ibu mungkin bisa voting kayak tadi ya, yang 75 biar menghasilkan biar bisa memus. Nah, dalam perjalanannya apakah yang misalnya 25% ini ada yang protes atau yang gimana tuh? Pernahkah Ibu mempunyai tantangan yang sepertinya mengganggu begitu kinerja Ibu dan teman-teman yang lain, dan bagaimana Ibu nanti mengatasinya sehingga hal-hal itu bisa diredam? Selama ini ya, karena kita selalu berkoordinasi, berkomunikasi, nyambung gitu. Sepertinya belum ada hal yang terlalu menantang. Karena apapun itu kita selalu komunikasi, berkoordinasi, sehingga aman-aman saja. Sepertinya aman-aman saja. Nah, entah ada protes-protes kecil, tidak nyampe ke Ibu, gitu. Artinya kalau sudah tidak nyampe ke Ibu, mereka Redam sendiri. ya diabaikan saja. Sepertinya kamar juga Ibu tidak dengar. Itu seandainya ada. Ini artinya kuncinya komunikasi dan koordinasi pentingnya. Apapun itu. Terima kasih. Pernah Ibu dengar itu ada Sentingan. ada teman-teman, sebelum Ibu, nah mungkin karena Ibu baru di sini ya, nih buktinya kan nih sekretnya Ibu. Sebelum Ibu nginjain ngeliat ruangan kepala sekolah saja dan saya nggak pernah. Itu dia ngomong, sekarang kok nyaman ya tinggal di sini. Nah, karena itu kuncinya komunikasi. Mereka merasa nyaman, merasa diayomi gitu. Ya bisalah kita jadinya nyambung. Ya, Bu ya. Maaf Ibu, kan artinya tidak lahir di sini lah, nggak tahu karakter teman-teman di sini. Nah, bagaimana Ibu beradaptasi terhadap lingkungan baru di sini? Kan kadang-kadang saya dapat cerita dari kepala sekolah saya, karena lingkungannya baru, banyak yang istilahnya mereka dibohongi oleh stafnya gitu. Artinya dia tidak menunjukkan hal-hal yang benar yang terjadi di sana di lingkungan sekolah itu, sehingga bingung kadang-kadang pelaksana. Kalau Ibu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru yang Ibu tempati di sini? Baik, memang ya ada di lingkungan yang baru tentu komunitasnya juga berbeda ya kadang-kadang ini. Di awal yang kemarin merapatkan teman-teman, apapun yang pernah terjadi di sini, keputusan-keputusan apapun, misalnya tentang PPDB, tentang ini, tentang itu, Ibu cermati dulu. Pertama mencermati. Kemudian setelah ada pencermatan,
kemudian baru menurut saya begini kita koordinasikan. Kemudian kalau menurut mereka sudah pas, bisa ditiru. Istilahnya ATM ya. Iya. Tiru modifikasi gitu. Mencermati, tiru, kemudian memodifikasi. Contohnya ya dalam pelaksanaan PPDB. Nah ini dulu Pokja berapa ya? Pokja 2, Pokja 3. Sekarang kan dia ngambilnya Pokja 3. Nah sistemnya setelah kita cermati di Pokja 2 seperti ini hasilnya, kemudian dia berikan dia bagaimana kalau begini. Diberikan, ya cocok Bu, dan benar hasilnya memang lebih bagus dari yang kemarin. Gitu. Artinya kita selalu apapun itu pertama pasti tidak langsung labrak begitu. Kita pasti mencermatinya dulu. Oh, begini sistemnya di sini. Ibu mau pelajari. Iya, pelajari dulu. Orang bendaharanya seperti apa gitu. Pelajari dulu. Tidak langsung menurut saya begini, tidak langsung. Gitu Ya, kita kan sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadinya banyak hal yang bisa kita banding-bandingkan. Nah, ketika kita memberikan suatu hal yang baru, pasti kita kalau di sini seperti ini, kalau di sini seperti ini, kita bandingkan. Coba mana rasanya yang lebih bagus? Dia sendiri yang akan kita berikan untuk memutuskan. Oh, coba yang ini aja. Seperti itu. Ya, sehingga kita sebagai kepala sekolah tidak otoriter jadinya. Seperti ini tadi baru saja yang ada beberapa gini akan ada kegiatan tur yang banyak masuk proposal. Saya sampaikan ini proposalnya begini. Coba cermati mana yang kalian pilih. Ya, Bapak Ibu pilih. Baiklah dia mencermati. Tidak kita ini pakai tidak seperti itu. Sehingga kesan kita di mata mereka itu tidaklah menjadi kepala sekolah yang otoriter. Walaupun ada mungkin masukan-masukan kayak yang ini. Nah, kalau ada beban seperti itu supaya juga tidak kelihatan, bagaimana kita menyiasati. Nah, kalau ini mungkin kita adakan peran lebih di sini, kurangnya nanti itu memberikan sedikit celah yang mana kurang baik gitu. Sehingga dia tergerak hatinya. Nah, jadinya ada kemampuan kita untuk mengajar. Itu keterampilan. Iya, supaya dia tertarik dengan yang ini. Padahal sebenarnya yang ini dia mau. Tapi karena kita punya beban di sini, nah, kita arahkan dia ke sini, tetapi tidak seperti otoriter. Setelah ini kita harus pelajari dulu kenapa dia memilih ini kita ginikan. Ya, itulah salah satu kepala sekolah itu harus mempunyai keterampilan apa ya? Komunikasi. Keterampilan yang lebih. Betul. Kalau tidak lebih tidak akan menjadi kepala sekolah. Di awal harus bisa mencermati. Itu intinya. Maaf ya, kalau ibu pernah nggak dibohongi sama kayak misalnya ini bukan kesini nih, ada aku kan punya staf waka, kemudian kayak sepri gitu, ibu dibohongin nih, Bu yang dulu dikasih ini loh Bu, padahal dulu enggak gitu misalnya, dikasih honor loh Bu setiap ini gitu, ibu pernah nggak ngalami kayak gitu? Ibu tanya dulu, contohnya ya bendahara, gimana bendaharanya dulu gimana, ditanya dulu dia. Setelah itu karena kita dengan rekan-rekan juga baik, ya sembunyi-sembunyilah kita mendeteksi dia. Benar enggak? Dia kan punya bawaan. Benar enggak begini? Tapi jangan langsung. Gitu. Kita harus punya strategi. Ya biarin aja dia ngomong gitu dulu. Tapi kita tetap mendeteksi dia. Gitu. Benar enggak? Gitu. Sepertinya kita tidak menanyakan, tetapi sebenarnya kita sudah tahu tentang dia. Terutama siapa yang akan kita jadikan misalnya bendahara, waka, kemudian yang lain-lain itu kita selalu mendeteksi lah dia. Nah, terutama yang pegang uang itu biasanya itu harus benar-benar
tidak bisa seorang kepala sekolah 100% percaya pada bawahannya, tidak bisa. Ya kita tetap percaya, tetapi selalu protektor ya, supaya tidak kecolongan. Ya, betul. Oke Bu, terima kasih, itu saja dari saya. Nanti teman saya yang akan melanjutkan dengan sisa pertanyaan. Silakan Pak Eca. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suice, Ibu. Saya pendatang jauh dari Bali Timur. Di sini saya bukan mewawancari, tapi saya mencari ilmu. Dari Busa ya, Dari Karangasem. Di sini saya mencari ilmu yang luar biasa dari Ibu setelah pemaparan yang tadi saya jelaskan. Masa betul. Karena status Ibu di sini seperti saya yang tanya, saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Di sana saya menyesuaikan karakter saya, match dengan karakter istri dan karakter keluarga. Itu suatu proses yang luar biasa itu. Kalau tidak bisa match, nanti bisa stres sendiri. Tentunya di sini mungkin saya ada 3 pertanyaan Bu. Selama Ibu ini sudah pengalaman menjadi kepala sekolah, tentunya Ibu dalam pengambilan keputusan punya tata ala atau time management atau manajemen waktu dalam pengambilan keputusan di bidang etika. Nah, mungkin dalam pengambilannya pengambilan keputusan ini ada yang bersifat langsung di tempat atau tersusun atau terjadwal. Dan kira-kira kalau memang tersusun dan langsung di tempat, kira-kira metodenya atau solusinya, prosedurnya seperti apa? Iya. Keputusan memang ada yang harus cepat dan harus dipertimbangkan lebih dalam kan itu. Nah, tergantung kasusnya apa. Ya, kalau kasusnya hanya murid itu karena rambutnya yang seharusnya dijalin 2, kemudian dia jalin 1, ya bisa langsung eksekusi di tempat. Nah, aturan begini. Coba dia disuruh ini sisir ini karetnya, ya jalin rambutnya, langsung dieksekusi seperti itu. Ya, tetapi kalau kasusnya agak, contohnya misalnya anak SMP hamil gitu. Oh ya. Ya, anak SMP hamil. Nah, itu tidak bisa keputusannya langsung di tempat. Harus ada proses, banyak proses itu. Pertama, kita cari dulu juknisnya, juklaknya, bagaimana kalau ada SMP begini, itu dulu. Yang kedua, setelah tahu juknis, baru kita remuk dengan staf pimpinan. Tidak diekspos dulu, kita remuk dulu dengan staf pimpinannya. Ya, sebenarnya kita bagaimana. Setelah nyambung di sana, kembali ke orang tua. Banyak faktor yang harus kita lakukan sehingga bisa jalan nanti bisa nyambung lah, tidak ada yang merasa terlalu diberatkan, dibebani, dan mereka sadar kalau umpamanya keputusannya anak itu harus berhenti, orang tuanya sudah kita ajak berbicara dan mereka memahami, kemudian kemudian kita melibatkan juga orang-orang penting kalau keputusan itu memang penting, karena power kita tidak mungkin mencukupi. Apakah klien adabnya, apakah kepala desanya kita undang untuk ikut berperan dalam hal itu mencapai eksekusi yang itu. Ya, tidak bisa kita sendiri. Sebuah time management dan prosedural yang luar biasa. Mungkin pertanyaan ini sudah dijawab yang kedua ya, terkait apakah itu selama melakukan eksekusi atau problem solving selama ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan? Iya, sudah nyambung ya. Sudah. Karena itu berkaitan kan, tidak dijawab satu-satu. Tanpa disengaja sudah terjawab. Kalau satu itu ada satu kurangnya, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya dari komite mungkin belum dilibatkan. Oh iya. Terus yang berikutnya Ibu, nah dari sekian kasus pengalaman yang Ibu sudah lakukan dalam pengambilan keputusan baik secara mandiri ataupun secara manajerial atau lembaga, ada nggak hal yang perlu direfleksikan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di pembelajaran seperti apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Gini aja, semua kasus masalah yang terjadi itu
itu akan membuat membuat kita lebih puas. Ya. Dari kasus-kasus kecil dari kasus-kasus kecil meningkat ke lebih besar, ya. Ketika lebih besar pun kita akan kuat karena kita sudah biasa menghadapi kasus-kasus tersebut. Sama seperti anak-anak itu kan dia berproses dari awal, dia tidak pernah kita berikan misalnya teguran, kemudian sudah biasa kita berikan teguran, setelah ini dia akan berubah. Tapi kalau sekali dia tidak pernah kita tegur langsung dia gitu ya mentalnya langsung sok sama seperti kita gitu. Artinya semakin banyak kasus semakin membuat kita semakin kuat kita dapatkan. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, jenik ya itu ya karena kebetulan dia kemarin kan dari wakil kesiswaan, jadinya kita berkecimpung dalam hal itu. Sehingga teman-teman biasanya yang jadi kepala sekolah dari wakil kurikulum, dia kan di sosial di lapangan tidak seperti. Nah, di sana dia kendalanya ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi ini terima kasih banyak, saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas timbangan ilmu yang diberikan pada saya dan teman-teman. Mungkin tidak hanya hari ini saya bisa ketemu dengan Ibu, siapa tahu nanti beneran dengan kita bisa jadi kepala sekolah. Mungkin lebih banyak saya sharing karena ilmu memang tidak sekali dari kepala sekolah. Ilmu didapat dari pengalaman. Ya, pengalaman yang paling penting itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatan hari ini dan segala ilmu luar biasa yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kami untuk lebih maju lagi dalam dunia pendidikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang untuk dengan Om Santi. Baik. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami dari Grup Penggerak Kabupaten Tabanan, tepatnya SMK 1 Tabanan, ingin melakukan beberapa wawancara terkait dengan penanganan kasus-kasus dengan D1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, kalau menurut yang menjawab pertanyaannya, jadi kalau di setiap sekolah itu pastinya akan dia memiliki masalah-masalah tergantung dari sekolah itu sendiri. Nah, kebetulan yang sendiri baru menjabat kurang lebih 3 tahun. Jadi memang sudah ada beberapa masalah-masalah yang memang ada di sekolah kita di sini. Nah, tentunya dari masalah siswa, dari masalah guru, dan juga dari masalah orang tua. Nah, jadi kita ada temukan beberapa masalah. Nah, tentunya ada masalah yang memang sifatnya ada yang sangat penting sekali, dan ada juga yang memang ininya tidak begitu aja. Nah, tentunya sama seperti masalah siswa pada umumnya di sekolah kan banyak mungkin. Nah, artinya sama seperti siswa, kita di sekolah itu ada aturan. Berarti setiap sekolah itu semua memiliki aturan. Jadi sama seperti siswa pada saat datang sekolah, terlambat datang sekolah. Nah, dan juga kalau kita beracuan dari aturan itu kan sudah salah, artinya anak itu harus kita berikan bimbingan atau kita berikan punishment lah kasarnya di sana. Nah, di sini terkadang ketika ada siswa yang terlambat ya, jadi dia kadang-kadang pun juga ikut jaga di depan. Nah, di sini tidak semata-mata kadang-kadang hanya siswa yang salah. Nah, jadi tergantung. Nah, jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita di sekolah di SMK Kabupaten Tunggal pastinya akan mengkomunikasikan dulu alasan telatnya mereka itu apa. Nah, kadang-kadang kan tidak semata-mata mereka telat hanya karena terbangun kan,
Jadi mungkin dia membantu orang tua atau dia mengantar orang tuanya sakit. Nah, jadi disinilah kita mengambil keputusan apakah anak ini akan kita berikan punishment atau tidak. Nah, tentunya kita akan panggil dulu. Nah, di sini kita ada bagian BK juga yang membantu. Artinya kita komunikasikan dengan siswa tersebut. Artinya kita tanya masalahnya apa, apalagi sering terlambat. Karena ada salah satu siswa kita juga seperti itu kemarin. Nah, dia sering terlambat, masalahnya apa? Karena memang jarak tempuh sekolahnya sangat jauh sekali. Nah, jadi dari masalah inilah yang harus kita gali. Jadi kita ketemu dengan orang tua untuk mencari solusinya itu seperti apa. Mungkin itu. Ya Pak, berarti Bapak mendiagnosa ya, mendiagnosa itu apa masalah yang timbul gitu dalam sekolah yang Bapak pimpin. Selanjutnya dalam menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Itu memang sedikit dilema. Ya. Jadi kita biasanya sebagai kepala sekolah memang keputusan yang paling terakhir. Ya. Kita sendiri yang harus memutuskan kan seperti itu. Nah, tetapi terkadang kalaupun ada sesuatu hal yang memang dua-duanya ini memang ada unsur positifnya, ada unsur benarnya, di sini yang memang membuat kita bingung. Nah, kalau Tian ya, ketika dia menghadapi hal seperti itu, tentunya saya punya staff, saya punya manajemen, tentunya saya akan sharing ke mereka. Saya cerita ada masalah seperti ini di sekolah. Jadi saya ambil pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, di sanalah saya bisa menyimpulkan yang mana yang harus saya ambil. Jadi ketika ada sesuatu yang sama-sama positif, tentunya pasti akan ada satu yang bersyukur, satu yang memang pasti ada kelebihannya. Nah, tentunya itu saya ambil dari pendapat teman-teman juga. Karena kalau saya sendiri selaku kepala sekolah pun pasti akan bingung seperti itu. Jadi saya perlu juga masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak tidak memutuskan begitu saja, jadi perlu menggali dari staf manajemen dan pihak terkait, sehingga nanti Bapak bisa memutuskan keputusan yang betul-betul menuju nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak. Teman saya akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Silakan Dinda. Baik Bapak, mungkin tadi kan hanya secara garis besar nih Pak ya. Boleh nggak Bapak sharing gitu mengenai masalah gitu yang memang konkret terjadi di SMK gitu ini, di mana semuanya mempunyai nilai positif. Bisa nggak Bapak ceritakan? Nah, seperti ini Bu ya. Jadi masalah itu kan pasti ada. Ya, yang sudah pernah Bapak alami. Kalau saya selama 3 tahun mungkin tidak sama dengan kepala sekolah yang lain, yang juga baru belajar ya dalam waktu yang sesingkat ini. Mungkin masalah-masalah yang bisa saya ceritakan itu mungkin banyak terjadi pada saat di tenaga pendidik. Kadang-kadang sama seperti tadi yang saya katakan, ada tenaga pendidik yang tidak bisa hadir beralasan izin. Dan juga di sisi lain ada siswa yang memang protes ya kasarnya, tidak mendapatkan pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kan masalah, artinya masalah di gurunya dan masalah juga siswa yang tidak dapat pelajaran. Nah, di sini jika ada masalah yang seperti itu akan saya tanya dulu ke anak-anak. Masalahnya seperti apa dan bagaimana, berapa kali tidak masuk. Nanti yang pertama Bapak ada konfirmasi. Ya, konfirmasi kepada orang yang memiliki masalah. Iya, jadi kedua belah pihak ya. Nah, jadi setelah itu saya panggil guru. Nah, kadang-kadang kan kalau guru izin 1 kali 2 kali ya oke lah kan jadi kita sebagai manusia pastinya ada hal-hal kesibukan di luar tanggung jawab kita mengajar. Nah, sama seperti tadi, kalau memang ada keluarganya sakit, ini saya bingung karena sisi positifnya mereka
adalah bagian dari keluarga mereka juga. Satu sisi juga seorang guru ini mempunyai kewajiban untuk mengajar. Nah, disinilah saya harus mencari apa yang harus saya ambil. Berarti guru ini harus saya panggil dan anak ini juga saya panggil. Seperti itu. Jadi kalau seandainya guru ini dia memerlukan izinnya yang begitu panjang, nah di sini harus saya remuk dengan guru tersebut atau mencari solusinya juga. Jadi solusi itu akan saya dapatkan dari orang yang bermasalah. Jadi saya akan komunikasi di sana, saya akan cari solusi apakah di sana ada game pitching untuk menggantikan atau bagaimana. Berarti kalau kita belajar dari pitching gitu ya? Baik, berarti saya tidak langsung tadi Bapak sudah menceritakan langkah atau prosedur yang Bapak lakukan. Baik, berikutnya pertanyaan saya, apakah yang menurut Bapak dari seorang itu, apakah selama ini yang Bapak anggap efektif, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan saat mengalami masalah itu? Hal yang efektif itu adalah saya harus sharing. Ya, jadi tidak bisa saya mengambil keputusan semata-mata saya mengambil keputusan sendiri. Jadi kita di sini kan lembaga. Jadi tidak hanya saya sebagai pimpinan, saya juga mempunyai staf, saya juga mempunyai wakil. Jadi tergantung dari porsi masalah tersebut. Nah, kalau seandainya masalah ini terjadi pada saat PBM, proses belajar mengajar di kelas, sama seperti tadi, seandainya ada siswa yang mengeluh, Pak, saya tidak cocok dengan sistem pembelajaran guru ini. Nah, itu kan masalah. Jadi satu sisi saya percaya dengan teman guru, kalau mereka memang sudah expert di bidangnya, tetapi saya juga akan menggali dari anak-anak seberapa jauh rasa puas mereka untuk menerima pelajaran, kan? Jadi saya akan panggil ini dua-duanya, dari anak juga seperti apa masukannya, dari guru ini seperti apa, dan saya juga kurikulum yang ada. Jadi dari sana saya bisa mengambil keputusan bagaimana seterusnya. Jadi jadi kesimpulannya itu kolaborasi. Baik Bapak, dari saya dari satu lagi, dari semuanya itu hal apa yang paling menantang Bapak? Hal yang paling menantang kadang-kadang saya harus berhadapan dengan salah satu teman yang senior. Kadang-kadang ini yang sangat menantang bagi saya sendiri. Kalau teman sejawat, seumuran, atau mungkin yang di bawah saya, mungkin saya lebih enak untuk ngobrolnya. Mungkin sama ibu kan, masih muda-muda juga, jadi lebih enak saya ngobrolnya. Jadi kadang-kadang kita di sekolah kan ada yang senior, seperti itu masalah kita. Jadi di sana kalau kadang-kadang yang ketemu masalah seperti itu, sistem untuk pendekatannya saya berbeda. Artinya memang sih kita di sekolah itu kan ada aturan, artinya tidak hanya siswa aja, guru pun juga saya akan buatkan aturan. Kalau izin sekian kali seperti ini, kalau dia ada halangan harus dia melapor ke saya dan ke manajemen juga. Nah, kalau yang bermasalah ini agak rumit. Nah, ini sistem pendekatan saya berbeda. Kalau saya berbicara langsung, itu mungkin kan karakter orang berbeda-beda. Jadi temperamen orang pun juga berbeda-beda. Nah, kadang-kadang sistem pendekatan saya mungkin tidak saya langsung kasih punishment, tidak langsung saya panggil, mungkin ya sambil samping lah Bu, di kantin sambil makan, saya sentuh sedikit masalah-masalah seperti itu. Mungkin sistem untuk pendekatannya yang saya dengar. Jadi tantangannya itu adalah menghadapi orang yang usianya jauh di atas. Jauh ya. Jadi Bapak dengan pendekatan personality gitu ya. Nah, tadi Bapak sempat bilang ada punishment. Mohon maaf Pak, saya boleh tahu nggak kalau kita sekali dengan swasta seperti apa sih bentuk punishment yang diberikan seorang kepala sekolah kepada stafnya? Kalau tidak punishment, kalau sama staf atau dengan teman-teman dewan guru juga, nah intinya kan kadang-kadang ketidakhadiran. Kalaupun tidak hadir, ya itu masih kita maklumi. Yang penting
alasannya wajar dan juga ada pemberitahuan sama dengan siswa. Tetapi kalau punishment ke guru yang ada pengumuman jadi kalau dia tidak hadir, tidak ada info, tidak ada keterangan, ya di sana saya problem. Dan problem itu pun tidak saya masukkan ke rekening saya. Kita di sini ada suka duka namanya, kita masukkan ke sana. Dan itu pun sudah kita sepakati di awal tahun. Jadi pada saat rapat dewan guru kita sepakati, kalau memang sudah sepakat, saya jalankan pada semuanya. Nah tentunya itu untuk kebaikan kita semua. Karena kalau kita di sekolah sama seperti yang kita tahu, kita sebagai sampel mungkin artinya pada saat kita memberitahu siswa, kalau tidak kita dulu yang melaksanakan siswa agak sulit, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Tapi itu sih bukan punishment ya, konsekuensi. Lebih halusnya ya, konsekuensi dan hasilnya itu pun itu dinikmati oleh semua. Jadi yang mungkin lebih kayak komentarnya aja nih halunya gitu. Ini Pak sangat menarik sekali jawaban-jawabannya Bapak untuk menginspirasi kami untuk selanjutnya di teman-teman kami baca. Swastiastu, baca kepala sekolah yang luar biasa. Kali ini saya ingin melanjutkan materi CGP kita tentang problematika etika atau bersama. Di sini tentunya dalam pengambilan keputusan Bapak Agus ini mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan tentang problematika. Dan yang saya perhatikan itu ada kasus harus langsung diselesaikan di tempat atau terjadwal. Oke, setiap kasus nanti kita jadwalkan hari Minggu karena kita menggunakan komite. Nah, terus prosedur atau metodenya itu seperti apa kira-kira? Kalau masalah jadwal ini tergantung dari masalahnya. Jadi saya lihat dari masalahnya, sepenting apa, seurgent apa masalah tersebut. Kalau seandainya masalah itu harus saya selesaikan pada saat itu, memang saya harus ambil keputusan pada saat itu. Tetapi kalau memang seperti tadi ada dilema ya yang harus saya sharing ke teman, dan alhasil saya harus membuat sebuah rapat, nah itu akan saya pending atau saya akan tunda, akan saya cari jadwal untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi tergantung dari pembuat masalah itu sendiri. Itu situasional ya, seperti kondisi dan yang kasus saya dan yang mungkin dari saya kaji tidak dipublikasi sama orang lain ya. Sekarang bisa bagus menjadi kasus yang sangat bagus. Nah yang kedua adalah penyelesaian kasus tersebut. Mungkin ada orang lain yang bisa mengerti dalam pengambilan keputusan tersebut. Makanya mungkin ada dampingnya bagaimana kata-kata atau ada orang lain yang bisa mendampingi atau bagaimana yang mengintervensi. Nah dalam pengambilan keputusan itu, nah sama seperti apa yang saya sudah sampaikan juga. Jadi kalau masalah intervensi sih tidak ada. Jadi tetap untuk pengambilan keputusan saya perlu masukan. Jadi ya berarti kalau istilah intervensi kan beda dengan kita sharing. Jadi tidak semata-mata mungkin kalau saya sharing dalam suatu pengambilan keputusan orang A gitu seandainya. Nah ini dia memberikan solusi seperti ini, tidak semata-mata saya ambil solusi itu 100%. Berarti saya ambil positifnya apa, di orang itu positifnya apa, dan sebagian besar ini yang kena itu solusinya kemana. Jadi itu yang akan saya ambil. Artinya tetap untuk solusi, untuk mengambil keputusan itu saya pasti akan sharing. Bukan berarti saya tidak mempunyai penetapan diri sendiri gitu. Tapi saya butuh sharing di sini karena tidak hanya saya di organisasi. Jadi melihat dari banyak sisi. Iya. Ya. Oke. Tadi kan sudah disampaikan selama 3 tahun posisi jadi sebetulnya banyak permasalahan baik secara internal maupun eksternal baik secara skala kecil Ya. besar dan bisa lakukan. Kira-kira pengalaman yang bisa dipetik dari pelajaran itu kira-kira apa? Banyak. Yang pertama communication skill-nya. Cara kita berkomunikasi
artinya bagaimana kita komunikasi dengan sama seperti tadi teman yang umurnya dengan kita, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lebih senior, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah kadang-kadang kita juga kalau di swasta gitu ya Pak ya, ada masalah untuk masalah administrasi kadang-kadang. Jadi mungkin di negeri mungkin ada juga hal yang seperti itu ya, tetapi kan sistem keuangan kita beda kan kita. Jadi kalau kita di sini di swasta itu memang full nomor guru itu dari komite. Nah kadang-kadang di sini ada permasalahan siswa yang memang tersulit pembayaran. Nah ini masalah-masalah kita. Jadi sama seperti kemarin juga pada saat COVID. Nah, jadi faktor ekonomi masyarakat itu ya, habis itu sedangkan kita tuntutan tinggi. Jadi pemasukan dan pengeluaran ini yang tidak balance. Nah jadi di sinilah harus saya ambil keputusan, saya harus diskusi dengan orang tua. Jadi ketika ada masalah seperti itu, saya panggil orang tua siswa, saya ajak berdiskusi dan saya cari solusinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa luar biasa ya. Khususnya tentang keuangan, karena kita jadi kepala sekolah bahwa kita tentang bagaimana sumber keuangannya kalau di swasta. Kalau saya juga pernah ngajar di sekolah swasta, apa stresnya seorang kepala sekolah manajemen dalam bentuk honor. Kalau kita ada informasi dari Agus kami dari CGP mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas partisipasi yang dalam kita membuatkan tugas tentang pengambilan keputusan ini. Terima kasih Pak Agus atas wawancara hari ini, sangat menarik. Ya, saya dapat simpulkan bahwa Bapak